Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, sehingga saya dapat memenuhi tugas mata kuliah ilmu lingkungan ternak terkait dengan pembuatan video pembelajaran di rumah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang saat ini. Sebelum kita masuk kepada dalam materi, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lingkungan ternak. Nah, lingkungan ternak. Lingkungan ternak adalah semua faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang ada di sekitar ternak. Faktor tersebut diantaranya adalah iklim. Nah, di sini saya ada gambar yang berkaitan dengan iklim. Nah, mungkin dapat teman-teman lihat. Di sini ada gambar terkait dengan iklim, di mana gambar yang saya ambil gambar iklim yang berada pada daerah tropis. Untuk itu saya akan menjelaskan apa itu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau di planet lain. Nah, kita kaitkan iklim dengan peternakan atau ternak. Iklim sangat berpengaruh terhadap ternak, di antaranya terhadap bentuk tubuh, insulasi pelindung, bulu, warna, kesehatan, dan produksi ternak. Nah, pada pengaruh iklim sendiri, ada yang secara langsung terhadap ternak dan ada yang tidak langsung. Kita bahas yang pengaruh secara langsung dulu. Poin yang pertama. Iklim akan mempengaruhi tingkah laku ternak, di mana iklim dapat mengakibatkan ternak mengalami stres yang dapat dilihat dari tingkah laku ternak itu sendiri. Nah, iklim yang dapat mengakibatkan ternak itu sendiri mengalami stres, yaitu iklim yang berada pada temperatur suhu yang panas, sehingga dapat mengakibatkan ternak itu sendiri tidak nyaman dengan kondisi iklim tersebut. Poin yang kedua yaitu hilangnya zat-zat makanan. Semakin ternak berkeringat dan mengeluarkan air ludah, maka akan semakin banyak zat makanan yang hilang. Di sini saya ada contoh ternak yang mungkin lebih sering berkeringat dan mengeluarkan air ludah. Nah, gambarnya di sini yaitu ternak yang berada pada padang pasir. Poin yang ketiga yaitu penggunaan makanan dan pengambilan makanan. Jika suatu tempat memiliki kelembaban, maka akan mempengaruhi pengambilan makanan. Nah, untuk makanan atau pakan ternak yang tercukupi akan meningkatkan proses pertumbuhan ternak itu sendiri. Di sini pula saya punya gambar terkait dengan kondisi pakan ternak yang tercukupi. Nah, mungkin teman-teman dapat lihat perbedaannya jika ternak itu berada pada lokasi padang pasir dan ketika ternak berada pada lokasi padang rumput, di mana pada padang rumput ini sendiri mungkin ternak akan tercukupi kebutuhan pakannya. Kita masuk pada pengaruh secara tidak langsung. Yang poin pertama yaitu adanya parasit dan penyakit. Lingkungan dengan panas dan kelembaban yang tinggi merupakan tempat yang baik bagi jamur, parasit, lalat, dan penyakit lain.
Dan disinilah dapat menyebabkan kematian yang mempengaruhi proses metabolisme ternak terserang. Untuk materi yang kedua yaitu global warming. Saya akan menjelaskan apa itu global warming. Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab pemanasan global di antaranya yang pertama yaitu efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. Sebagian besar dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas tetap tertangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi penangkap gelombang radiasi ini. Gas metana sendiri adalah gas yang dampaknya terhadap pemanasan global lebih besar. Artinya, gas metana yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan memiliki dampak yang signifikan dibandingkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Gas metana ini tidak hanya dihasilkan oleh peternakan sapi, tetapi juga dihasilkan oleh peternakan kambing dan domba, di mana kambing dan domba juga merupakan hewan poligastrik yang memiliki rumen dan di dalam rumennya mengalami fermentasi dan dapat menghasilkan gas metana. Untuk solusi dampak peternakan bagi global warming. Yang pertama, gas metana yang dihasilkan oleh ternak sebenarnya dapat diminimalisir dampak negatifnya dengan cara pemanfaatan feses ternak menjadi biogas. Instalasi pembuatan biogas memiliki desain yang sederhana dan mudah untuk dibuat. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu pemberian pakan dengan formulasi sedemikian rupa sehingga gas hasil fermentasi dapat diminimalisir jumlahnya, sehingga industri peternakan tidak memberikan dampak terhadap pemanasan global warming. Mungkin itulah penjelasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.